itu biasanya kendala yang timbul di situ tuh yang pertama karena si alamatnya itu kurang jelas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Baju Yuli, share sejak dini. Buat bunda-bunda yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Atau misalnya bunda nih pengen beli bergo dewasa ini seperti yang saya pakai, bunda bisa langsung cek aja di marketplace-nya Baju Yuli di Shopee, Tokopedia atau Lazada. Nah, di vlog Baju Yuli kali ini kita udah kedatangan tamu, ada Mas Randy dari JNE. Mas Randy gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Corona gimana? Aman. Nah, kali ini saya mau talk show dengan Mas Randy seputar paket-paket JNE. Bunda-bunda misalnya kenapa sih gak nyampe-nyampe atau nggak gimana sih sebenarnya alur pengiriman paket dari Baju Yuli terus udah kayak gitu masuk ke JNE lalu sampai ke rumah bunda masing-masing. Kayak kita mulai aja ya bunda. Nah, Mas Randy alhamdulillah Baju Yuli udah lama ya kerjasama sama JNE ya. dari 2016. 2016. Berarti alhamdulillah sudah 6 tahun kita Baju Yuli kerjasama sama JNE dan ya dramanya ada, lancar juga ada. Soalnya juga pengiriman paket ya pasti ada dramanya sih ya Mas ya. Nah ini maaf ya bunda nih anak-anak. Nah, sebenarnya pengen tahu gimana sih alur pengiriman paket. Misalnya dari bunda-bunda nih ada yang order paket Baju Yuli terus kami kirimkan ke JNE. Misalnya untuk yang sesama daerah Jawa sama misalnya kita ngirim ke luar Jawa itu gimana sih prosedurnya? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu kepada tim manajemen Baju Yuli karena sudah mengundang saya di sini untuk sedikit sharing mengenai kiriman-kiriman JNE. Barusan pertanyaannya kalau nggak salah bagaimana proses alur kiriman dari konter hingga sampai ke pihak penerima begitu kan ya? Sampai ke alamatnya bunda masing-masing. Oke, jadi begini prosesnya itu pertama ketika pihak seller datang ke konter kami, yang pertama dilakukan itu pihak kami akan menanyakan atau memverifikasi dulu. Memverifikasi datanya itu kayak menanyakan isi kirimannya itu apa, kemudian servis yang akan digunakannya itu apa, terus apabila kiriman tersebut harganya 10 kali lipat dari ongkos kirim, nah itu sudah masuk ke dalam kategori HPS atau high shipment, high value shipment, atau kiriman barang dengan nilai yang tinggi gitu. Nah kalau kategori tersebut pihak kami biasanya SOP-nya akan menawarkan yang namanya asuransi atau packing kayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu fungsi dari asuransi dan packing kayu itu apa. Asuransi itu berfungsi untuk ketika ada barang kiriman kita yang terjadi kendala seperti hilang atau rusak, itu pihak seller bisa melakukan klaim kepada kita gitu. Nah, untuk packing kayu sendiri apabila ada barang yang rusak dikarenakan human error atau apa ya namanya force majeure, itu pihak seller bisa melakukan klaim juga. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih kalau pihak seller itu dengan kategori HPS tersebut ingin tetap dikirim, apakah bisa diterima atau enggak nih? Nah, jawabannya yaitu kita bisa terima barang tersebut, namun biasanya pihak kami akan memberikan satu form berita acara mengenai penolakan asuransi dan packing kayu gitu. Isinya itu kayak apabila terjadi yang tidak diinginkan, itu akan ditanggung oleh pihak sellernya gitu. Terus alurnya itu ketika sudah verifikasi data, lalu pihak kami itu melakukan kayak entry alamat gitu. Sesudah melakukan entry alamat tersebut, biasanya pihak kami akan melakukan print out resi. Print out resi ini nanti fungsinya untuk bukti bahwa kiriman tersebut sudah dikirim gitu. Lalu mungkin setelah di print out,
akan ada serah terima dengan tim PA pusat nih. Tim PA pusat ini nantinya akan ada verifikasi juga yang namanya handover kurir. Fungsinya itu untuk biar mencocokkan data yang ada di konten tersebut dengan yang di sistem sudah sesuai belum gitu. Nah, terus setelah itu pihak kurir akan dibawa tuh barangnya ke pusat nih. Setelah itu di sana diverifikasi lagi datanya biar menyesuaikan lah gitu. Terus dari pusat akan dikirim ke kota tujuan masing-masing gitu. Nah, berarti Bunda memang panjang banget ya prosesnya. Iya. Jadi ya alurnya sebenarnya kalau di Baju Yuli sendiri ada apa ya, semacam garansi sih sebenarnya ke customer kalau misalnya ternyata paket hilang atau misalnya paketnya nggak nyampe-nyampe, biasanya kami kirim ulang, maksudnya kayak gitu. Nanti baru pihak antara Baju Yuli dengan kurirnya akan diurus belakangan. Yang jelas memang prioritas customer kan memang yang utama ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya dari sekian banyak proses kan pasti bakal banyak banget masalah nih yang selama ini yang kami terima dari customer. Misalnya, Bun, kok ini paketnya nggak nyampe-nyampe nih, udah harusnya misalnya Bandung Jakarta sekitar 2 hari tapi 4 hari misalnya baru sampai. Terus udah kayak gitu misalnya ada juga tadi kasus yang paketnya sebenarnya hilang, jadi paketnya memang ya entah kemana gitu ya. Mungkin ya karena apalagi biasanya dulu sih zamannya lagi lebaran ya Mas ya, biasanya kayak gitu yang lagi overload ya, biasanya suka ada yang hilang. Cuma kalau sekarang ini sih saya rasa udah semakin berkurang sih ya. Terus udah kayak gitu, kalau misalnya ada bunda-bunda yang komplain nih ke kami, ke Baju Yuli, sebenarnya hal apa aja sih yang bisa kita lakukan misalnya biar paketnya bunda-bunda itu tuh cepet nyampe ke rumah? Karena kan apalagi kalau lagi lebaran ya Mas, bunda-bunda tuh kayaknya pengen beli baju Yuli tuh buat lebaran gitu. Kalau misalnya paketnya nggak nyampe lebaran ya buat apa beli baju baru ya nggak sih? Nah, biasanya apa sih yang harus dilakukan customer biar paketnya bisa cepat nyampe sesuai dengan estimasi gitu? Sebelumnya biar nggak salah persepsi juga nih, di JNE itu ada beberapa macam servis nih. Yang pertama itu ada namanya SPS tuh. SPS itu estimasinya pada hari itu juga sampai. Di kota yang sama? Enggak, di seluruh kota. Cuma batas kita inputnya itu jam 10 pagi karena untuk mengejar waktunya itu. Kemudian ada tuh yang kedua namanya yes. Yes ini yakin esok sampai. Estimasinya sampainya besok sampai jam 12 malam gitu. Kemudian ada servis reguler. Reguler ini estimasinya antara 2 sampai dengan 4 hari kerja. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat juga gitu. Kemudian ada servis yang namanya ini kayaknya ekonomis lah. Itu estimasinya 2 hingga 7 hari kerja. Kemudian ada servis JTR nih. Ini untuk kiriman-kiriman kargo. Betul. Kiriman yang besar itu estimasinya 2 sampai dengan 14 hari kerja. Tapi tidak menutup kemungkinan kiriman tersebut bisa lebih cepat juga gitu. Nah, misalnya kasusnya gini nih, yang JNE yes Jakarta Bandung seminggu nggak nyampe-nyampe kan? Kayak gitu. Ya, misal kayak gitu ya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan itu pertama kita harus menanyakan dulu kepada sellernya. Kemungkinan seller itu akan bisa membantu juga, akan menanyakan ke pihak JNE terkait gitu. Kemudian yang kedua itu kita sebagai pembeli, kita sebagai pembeli, kita bisa datang ke counter JNE terdekat nih. Fungsinya apa? Biar kita langsung nanya nih ke pegawainya, kok paket kita belum nyampe-nyampe, itu kenapa? Nah, kenapa kita harus datang ke situ? Karena pihak JNE tersebut lebih mengetahui posisi paket itu di mana gitu. Nah, nanti dari pihak JNE tersebut akan membantu follow up ke tim CS pusat nih. Dari CS pusat itu nanti akan dicari ini posisi paket tersebut ada di mana. Kayak gitu sih prosesnya. Lebih cepat datang ke counter atau via customer service telepon call center? Menurut saya sih lebih ke call center langsung. Telepon atau datang ke counter, karena pengalaman kami juga kadang kalau misalnya di call center kadang juga diping sebentar ya, kita nungguin lagu JNE dulu. Itu karena lagi proses pengecekan gitu tuh. Jadi gitu.
Jadi lebih sebaiknya lebih cepat datang ke counter. Menurut saya sih kalau ke counter juga dari pihak counter akan menyambungkan langsung ke sana gitu. Jadi lebih cepat, lebih memotong ininya langsung ke CS aja. Jadi sebaiknya memang prosedurnya sebenarnya sama sih ya Bunda. Kalau misalnya Bunda telepon ke kami tanya sebagai seller juga, dari kami akan langsung menghubungkan ke sama-sama juga ke call center juga sih. Cuma kadang ada beberapa juga yang misalnya paket sudah sampai di daerah A gitu. Sejujurnya kita sebagai seller nggak tahu daerah A ini apakah sudah dekat dengan lokasi Bunda atau enggak. Jadi memang mungkin lebih tepatnya Bunda telepon lagi ke call center lalu menanyakan paket Bunda di mana, seperti itu. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya biasanya kendalanya apa aja sih yang menyebabkan paket-paket kita terlambat dari estimasi itu, biasanya yang terjadi di lapangan tuh kayak gimana sih, biar Bunda-bunda di sini paham dan nggak sungguh pendek, aduh kenapa sih paketnya nggak nyampe gitu. Wah ya, pertanyaan ini cukup menarik juga. Jadi mungkin pertanyaan itu sering ada di benak para pembeli nih ya. Iya, betul. Nah, saya sebagai kebetulan pembeli juga dan kebetulan juga sebagai karyawan dari JNE, itu biasanya kendala yang timbul di situ tuh yang pertama karena si alamatnya itu kurang jelas. Oke, lengkap ya. Betul. Jadi misalnya contoh nih, di paket tersebut cuma ada nama jalan, nggak ada nama RW. Nah itu akan jadi kendala buat si kurirnya gitu. Kemudian yang kedua, di paket tersebut tidak tercantum nomor telepon penerima. Nah itu kan jadi pihak kurir ketika alamat sudah nggak lengkap, terus nomor telepon nggak ada, jadi bingung juga kan. Nah gitu. Terus yang ketiga, ada kiriman-kiriman yang memang ada penjadwalan, kayak kiriman ke pedesaan atau pelosok, itu kan ada kayak transportasinya itu dijadwal. Mungkin terbatas ya. Betul, kayak gitu. Terus ada juga yang kasusnya kayak gini, pihak kurir dan pihak pusat udah menghubungi nih, cuman si teleponnya itu dialihkan. Nah itu juga menjadi kendala. Nah berarti memang sebenarnya kendala, selain dari kendala teknis di lapangan, paling penting itu alamat ya. Betul, ya. alamat yang Bunda memang harus detail banget. Berarti mulai dari apa aja nih Mas? Jalan, terus RT RW, kalau ada sih patokan gitu. Terus nama kecamatan paling utama tuh, kecamatan sama kabupaten dan kota. Kalau kode pos masih relevan nggak sih? Kode pos itu ada kurang nyambung sih sekarang. Gitu. Jadi kode posnya apa, kita masuknya ke kota apa gitu. Jadi relevannya sih kayak kecamatan kalau di JNE. Okay. Nah berarti Bunda ini ada insight baru juga dari JNE. Jadi memang kita kalau misalnya paketnya pengen nyampe, ya alamatnya harus lengkap ya. Jadi jangan sampai kita alamatnya kurang, komplain ke seller, komplain ke kurir juga, kok ini alamatnya nggak, paket kita nggak nyampe ya, karena mungkin ada lalai juga dari bunda-bunda, atau lalai juga mungkin dari pihak JNE, atau lalai juga dari kami, jadi paketnya belum sampai. Cuma yang jelas memang utama adalah alamat harus lengkap. Nah sering juga saya kayak gini, padahal saya kirim paket yang lain dengan alamat yang nggak lengkap bisa nyampe, kok ini dengan JNE misalnya nggak nyampe. Nah itu sering terjadi juga. Itu gimana ya misalnya gitu? Kenapa? Sebenarnya kan itu yang penting sih nomor telepon tuh. Mungkin si pihak ekspedisi lain ketika telepon langsung nyambung. Nah ketika kebetulan JNE menghubungi langsung dialihkan gitu. Kan memang nomornya juga nomor yang nggak dikenal gitu. Ini memang utamanya adalah alamat dan nomor telepon ketika dalam pengiriman paket. Nah terus di YouTube Bajuri juga ini waktu itu kami sempat bahas soal JNE Yes. Sebenarnya JNE Yes yang dari klaim dari JNE adalah yakin esok sampai. Betul. Kan? Dan memang saya baca di webnya juga ada garansi kan ya, kalau misalnya ternyata paket yang dikirimkan itu besoknya nggak sampai ketika kita pakai JNE Yes. Nah sebenarnya ada cut off-nya nggak sih, misalnya kalau kita mau ngirim JNE Yes, batas maksimalnya di jam berapa sih hari ini tuh gitu. Terus kalau misalnya ternyata besoknya belum sampai, sedangkan kita semua sudah sesuai aturan, itu bisa klaim atau enggak sih sebenarnya? Oke, baik. Jadi cut off time-nya yes ini itu
Untuk luar pulau, kita cut off time-nya itu jam 15.00. Oh jadi bisa kirim luar pulau? Luar pulau bisa, cuman emang cut off time-nya jam 15. Plus untuk yang Jabodetabek, sekitaran Jakarta, Bogor yang kayak gitu, itu kita masih bisa terima jam 9 malam. Setelah lewat itu nanti otomatis di sistemnya akan menjadi yes bintang. Yes bintang ini maksudnya si barang nyampainya ini esok lusanya gitu. Oh, kalau misalnya kita melebihi dari waktu Betul. off itu. Terus berarti, saya baru tahu deh, berarti Bandung Papua bisa 1 hari. Untuk tergantung tujuannya juga. Paling jauh di mana ya yang bisa 1 hari, bisa dari daerah Pengiriman Bajili lah di Bandung. Sumatera ada, Kalimantan ada, cuman nggak semuanya ada gitu. Gimana nih? Untuk klaimnya sendiri, untuk dietnya, Ya kalau misalnya ternyata ada paket yang bunda-bunda di sini yang kan ada beberapa juga, saya butuh cepet nih, saya butuh cepet. Kalau udah gitu mereka transaksi ke kami sebelum jam sebelum cut off-nya dikirim oleh kami ke JNE untuk besoknya sampai, ternyata paketnya nggak sampai. Oke. Berarti kan kalau kayak gitu dari customer bisa klaim juga ya. Betul. Sebenarnya prosedurnya seperti apa? prosedur klaimnya itu jadi pihak seller atau pihak penerima itu datang ke counter kami atau counter terdekat dari situ. Nah, biasanya dari pihak counter tersebut akan memberikan satu form berita acara mengenai klaim. Nah, itu yang harus dilampirkan itu fotokopi KTP, kemudian resi, dan kalau nggak salah ada tuh kwitansi barang. Nah, itu gitu. Oh, kwitansi, berarti nominal pembelian barang. Betul. Nanti itu akan diproses, kemudian si tim analis akan memproses ini kenapa kok lama nyampainya. Nah, gitu. Biasanya proses klaim tersebut di 2-14 hari kerja. Wah, lumayan lama juga. Lumayan. Tapi kalau misalnya disetujui, nanti dananya akan dikembalikan berarti sesuai dengan yang Tentu ya, akan dikembalikan. Oh, oke. Nah itu bunda-bunda untuk penjelasan klaimnya ya, karena memang di Pulau Bajili juga ada yang bilang agak sulit proses ngeklaimnya ya. Ya gimana ya, memang harus seperti itu prosedurnya jadi ya. Udah semua harus sabar sih. Cuma yang jelas mungkin itu sih udah cukup ya. Atau ada yang mau ditambahin nggak soal JNE, pengiriman JNE seperti apa gitu, atau pesan-pesan? Ya paling kalau menurut saya sih misalkan ada kiriman yang memang terkendala kayak tadi lama nyampainya, itu lebih baik kita datang dulu ke counter kita atau ke counter terdekat nih, biar si pihak dari JNE tersebut langsung mencari dan memfollow up paket tersebut gitu, supaya paket tersebut bisa sampai lebih cepat gitu. Oke. Kalau misalnya sosial media, kalau misalnya kita call center kan memang cukup telepon via call center agak mahal juga ya kalau misalnya ternyata memang lama ya, lama karena kan memang harus dicari datanya ini Betul. itu. Terus misalnya dengan sekarang yang kita lagi COVID kayak gini, mau datang ke counter juga kan mungkin jadi agak takut-takut juga. Nah, kalau misalnya kita sebagai customer memfollow up misalnya paket kita belum sampai via sosial medianya JNE itu cepat nggak ya diresponnya, misalnya via Facebook, via Instagram, atau via email seperti itu? Itu lumayan cepet juga karena ada tim bagiannya gitu. Lumayan cepet juga, tapi emang saran saya sih lebih baik datang langsung ke counternya, biar kan misalkan nelfon nih mahal nih, nah biar dari pihak JNE-nya yang menghubungi gitu, biar dari pihak counter tersebut follow up ke tim CS-nya gitu. Pasti di tempat-tempat JNE terdekat punya kayak admin lah, kayak WA admin kayak gitu, pasti punya, minta aja nomornya gitu. Oh, kayaknya itu benar juga bunda. Jadi mungkin buat bunda-bunda yang memang sudah terbiasa pakai paketnya JNE gitu, terbiasa dengan JNE, berarti memang nggak apa-apa ya minta WA adminnya. Jadi ya counter masing-masing juga sekarang kan udah pasti punya WA ya, Iya. udah punya WA-nya, jadi bunda bisa langsung follow up via WA. Dan saya rasa kalau misalnya untuk via WA itu nggak sulit ya, nggak sulit banget dan mudah. Nah itu udah bunda vlog kali ini, semoga menjawab pertanyaan bunda-bunda semua soal pertanyaan kenapa sih paket saya belum sampai dan gimana sih solusinya biar paketnya JNE bunda-bunda misalnya
tersendat atau terkendala sehingga bisa sampai ke lokasi rumah Bunda masing-masing. Makasih banget buat Mas Randy udah mau sharing-sharing di vlognya Mbak Juli. Saya harap semoga bermanfaat. Jangan lupa Bunda untuk dukung terus channel YouTube Mbak Juli dengan like, komen, dan subscribe channel YouTube Mbak Juli. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.